Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini merupakan bagian ketiga dari penjelasan analisis regresi berganda menggunakan data panel. Berdasarkan perbandingan 3 model sebelumnya, model yang kita terima adalah random effect model. Nah, ini merupakan hasil random effect model. Supaya model ini bisa diterima, untuk menjawab hipotesis penelitian harus memenuhi asumsi klasik. Sebenarnya pengujian asumsi klasiknya sama dengan pengujian asumsi klasik pada data biasa. Cuman ada perbedaan pada uji multikolinearitas dan uji heterokedastisitas. Karena menu variance inflation factor untuk uji multikolinearitas dan menu uji Glatzer untuk uji heterokedastisitas tidak akan muncul pada data panel. Karena itu kita harus menggunakan cara lain untuk tetap bisa menguji asumsi klasik pada model kita. Karena itu, pengujian asumsi klasik yang pertama itu dimulai dengan normalitas terlebih dahulu dan autokorelasi. Karena normalitas dan autokorelasi caranya sama seperti menggunakan data biasa, data cross-section atau data time series biasa. Untuk uji normalitas, caranya tinggal klik view. Jadi yang kita klik view itu adalah hasil estimasi random effect. Di sini ada random effect. Tinggal klik view, residual diagnostic normality test. Di sini nilai probabilitasnya adalah 0,78. Keputusannya jika Jarky-Bera lebih besar daripada 0,05 probabilitanya, maka data berdistribusi normal. Hal ini juga bisa dilihat dari grafik normalitas di sini yang sudah mengikuti kurva normalitas. Nah, hasil estimasi normalitas bisa kita simpan dulu dengan cara freeze, ganti namanya uji underscore normalitas. Setelah itu, kita akan melakukan pengujian autokorelasi. Karena itu kita balik lagi ke estimasi random effect model. Caranya tinggal klik view. Tinggal close. Di sini tinggal klik view, estimation output untuk kembali ke menu random effect awal. Di sini bisa dilihat nilai Darwin-Watson-nya 1,614. Jadi kita melakukan uji autokorelasi berdasarkan estimasi random effect model. Darwin-Watson-nya adalah 1,61 dengan jumlah observasi 45. Jumlah perusahaannya 15 selama 3 tahun, jadi 15 dikali 3 adalah 45. Karena itu, jumlah observasinya menjadi 45. Kita harus menentukan nilai Darwin Low dan Darwin Upper di tabel Darwin-Watson untuk menentukan terjadi atau tidaknya autokorelasi. Nah, selanjutnya yang kita butuhkan adalah jumlah variabel X. Di sini jumlah variabel X-nya ada 4. Karena itu 45 di 4, DL-nya adalah 1,38, DU-nya 1,66. Sedangkan Darwin-Watson kita di sini 1,61. Maka 1,61 terletak di antara Darwin Low dan Darwin Upper. Karena itu keputusannya adalah tidak bisa diambil keputusan mengenai ada atau tidaknya autokorelasi. Nah, kalau misalnya tidak bisa diambil keputusan seperti ini, nanti penyelesaiannya kita harus melakukan autoregression sehingga nilai Darwin-Watson-nya bisa naik. Kita lanjut kepada uji asumsi klasik berikutnya. Uji asumsi klasik selanjutnya adalah uji multikolinearitas. Uji ini yang agak sedikit berbeda ketika kita menggunakan data time series atau cross-section. Jadi pada data panel kita melakukan uji multikolinearitas melalui korelasi antar variabel X. Biasanya kita dari menu random effect itu kita tinggal klik view,
koefisien diagnostik di sini biasanya ada variance inflation factor. Tapi pada data panel dia tidak akan ada menu seperti itu. Karena itu kita harus menggunakan cara lain sehingga multikolinearitas tetap bisa kita lakukan pengujian. Intinya, multikolinearitas adalah korelasi antar variabel independen. Karena itu kita hitung korelasinya dan kita tentukan wilayah kritisnya apakah nilai koefisien korelasi tersebut termasuk ke wilayah sangat kuat atau wilayah yang lemah. Caranya adalah tinggal klik quick, group statistic, correlation. Nah, di sini biasanya kadang-kadang langsung ada rumusnya, tapi kalau nggak ada rumusnya, itu kita tulis dulu variabel X-nya saja. Jadi tinggal diketikkan dar, spasi ER, spasi financial underscore risk, business risk. Nah, dari keempat variabel X ini, kita tinggal klik OK saja. Nah, ini merupakan hasil koefisien korelasi antar variabel X, variabel Y tidak perlu kita masukkan, karena tujuan multikolinearitas adalah mengukur korelasi antar variabel X. Nah, di sini hubungan antara DAR dan ER itu minus 0,6. Kalau minus, artinya ketika DAR naik, ER-nya bakal turun, itu artinya. Nah, kalau kita lihat hubungan antara DAR sama business risk itu positif. Artinya ketika DAR naik, itu business risk-nya positif. Nah, gimana menentukan apakah terjadi multikolinearitas pada data atau enggak? Jadi kita menggunakan nilai kritis yang di sini. Jika nilai keseluruhan ini itu ada yang di atas 0,69 atau 0,7 batasnya, 0,7 ke atas itu dianggap nilainya sudah korelasinya kuat dan sangat kuat. Karena itu kita cukup menggunakan batas sampai 0,69 aja, batas minimum koefisien korelasinya. Nah, di sini ada nilai 1. Nilai 1 ini tidak kita gunakan. Kenapa? Karena dia mengkorelasikan dengan dirinya sendiri, makanya nilainya 1. Business risk dihubungkan sama business risk, maka nilainya 1. Financial risk dihubungkan sama financial risk, makanya nilainya 1. Yang kita lihat adalah hubungan ini aja, DAR sama ER 0,6. Jadi 0,6 termasuk korelasi yang cukup. Artinya tidak terjadi korelasi antar variabel DAR dan ER. Nah, bagaimana DAR sama financial risk? 0,10 tersebut termasuk ke dalam korelasi yang sangat lemah. Nah, kita mau korelasinya antara sangat lemah, lemah, atau cukup. Beberapa peneliti itu ada yang menggunakan korelasi sangat kuat aja dan mengabaikan kalau nilainya 0,79. Tapi supaya kita aman sesuai dengan teoritisnya, kita pakai batas 0,69 saja. Jadi ketika ada nilai ini salah satunya 0,7 ke atas, itu artinya terjadi korelasi antar variabel. Ketika terjadi korelasi antar variabel, itu kita harus menghilangkan salah satu variabelnya. Jadi keputusannya tidak ada korelasi antar variabel independen kita atau tidak terjadi masalah multikolinearitas pada data. Ini kita bisa simpan dengan cara kita freeze. Kita ganti namanya menjadi uji underscore multikolinearitas. Nah, klik OK, ini tinggal di close. Ini juga di close. Hasil daripada random effect-nya kita close dulu sementara. Oke. Selanjutnya adalah kita melakukan pengujian heterokedastisitas. Untuk melakukan pengujian heterokedastisitas, itu caranya mirip seperti ketika kita menggunakan SPSS. Karena tidak ada menu Glasser di sini pada data panel, maka kita harus menggunakan cara dengan mempositifkan nilai residual.
Nah, karena itu tinggal kalian klik di Generate Series di sini. Nah, ini kita masukkan rumusnya. Sekarang kita masukkan rumusnya dengan res ABS sama dengan ABS dalam kurung reset. Nah, langkah-langkah ini juga kalian bisa pelajari di PowerPoint yang nanti akan di-share. Nah, jadi res ABS sama dengan ABS dalam kurung reset. Nah, ini tujuannya adalah mempositifkan nilai residual. Kalau sudah, tinggal diklik OK saja. Res ABS ini merupakan variabel atau data yang baru kita transformasikan nilai residualnya menjadi nilai positif. Sesudah itu tinggal di close. Yang selanjutnya kita lakukan adalah kita melakukan regresi dengan menjadikan res ABS ini sebagai variabel Y. Jadi res ABS-nya diklik sambil tekan tombol kontrolnya. Selanjutnya kita pilih variabel X kita yang lain, yaitu DAR, AR, Financial Risk, dan Business Risk. Klik kanan, open, as equation. C-nya kita pindahin di samping nilai res ABS. Sesudah itu kita tinggal klik OK. Ini merupakan hasil estimasi untuk pengujian heterokedastisitas saja. Ketentuannya adalah ketika nilai probabilitas lebih besar daripada 0,05, artinya tidak terjadi masalah heterokedastisitas pada data, atau data menyebar sama. Kita maunya terjadi homokedastisitas atau sebaran data sama. Dengan ketentuan nilai probabilitas harus lebih besar dari 0,05. Karena semua variabel X itu nilai probabilitasnya sudah lebih besar dari 0,05, artinya tidak terjadi masalah heterokedastisitas pada data. Selanjutnya, hasil heterokedastisitas ini bisa kita freeze. Kita ganti namanya menjadi uji underscore heterokedastisitas. Nah, tinggal diklik OK, terus kita close. Ingat, pengujian heterokedastisitas atau estimasi heterokedastisitas ini tidak digunakan untuk menjawab hipotesis. Untuk menjawab hipotesis, kita gunakan random effect model. Estimasi ini gunanya hanya untuk menjawab uji heterokedastisitas. Nah, demikianlah penjelasan untuk regresi berganda pada data panel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.